Hai, selamat siang, sore, pagi. Kemarin saya sempat buat video tentang belajar bicara tentang kematian, khususnya untuk masalah persiapan bahwa kalau orang sudah mau pulang, ya pulanglah gitu. Ternyata secara tidak langsung terkoneksi om saya yang hari ini berpulang, dan ternyata tanda-tanda berpulangnya itu hampir sama seperti almarhumah ibu kami yang meninggal di tahun 2013 gitu. Jadi napasnya seperti orang ngorok, grok 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 grok, itu biasanya ada lendir. Ya, memang kemarin akhirnya kami berusaha mengirimkan doa secara bareng-bareng lewat video call, sebelumnya juga kirim suara. Ini menjadi pengalaman pertama buat keluarga besar Withusen sama Ohoy Lulin, dimana biasanya memang masih banyak beberapa yang menuliskan semoga lekas sembuh gitu. Tapi memang kalau dilihat kondisinya sudah tidak memungkinkan. Jadi kita belajar bilang kalau mau pulang ya pulang gitu. Dan ditambah lagi kata-kata, carilah cahaya yang paling terang, yaitu itu Tuhan gitu. Jadi katanya kan kalau orang udah berpulang lah, karena kita sama-sama belum punya pengalaman, di situ biasanya kan gelap. Jadi suruh cari cahaya terang itu gitu, untuk jadi kayak misalnya kita mungkin di dalam gua, jadi disitulah cari cahaya, jadi mengikuti itulah cahaya gitu. Karena memang banyak, ada beberapa sih yang kebetulan dia berpulang terus akhirnya mendatangi orang-orang tertentu yang dekat yang memang bisa kontak dengan mereka yang sudah berpulang. Jadi biasanya bilang gini, dingin, ini jalannya kemana ya gitu. Dan saya percaya bahwa akhirnya memang semua akan mengalami hal itu. Jadi jika berpulang, ini pun juga pesan buat diri kita sendiri, yaitu untuk mencari cahaya yang paling terang, yaitu Tuhan. Jadi yang ada di bayangan saya seperti itu, mungkin di dalam, seperti di dalam gua, terus mencari cahaya terang, ibaratnya cari jalan keluar gitu. Jadi pelajaran juga buat kami keluarga besar. Terima kasih yang sudah berkenan untuk berdoa bersama dan belajar melepaskan. Ibaratnya ya ini baru kali pertama secara nggak langsung ya bilang, apalagi secara online nggak pernah kontak, terus bilang ya udah kita belajar melepaskan, harus legowo, semuanya sudah kumpul. Ya kita nggak bisa pungkiri, daripada di gondeli, jalannya juga kan biar lapang gitu. Itu aja sih berarti. Dan biasanya hawanya itu ngantuk banget gitu. Dan memang kan saya belum tidur, jadi hawa-hawanya itu saya sambil pantau gimana gitu. Pas jam 4.26 itu saya bilang mau tiduran sebentar. Itu sama seperti almarhumah ibu saya pas lagi ngantuk-ngantuknya gitu, Mi mau tidur sebentar, ngantuk. Dan itu ternyata kalau bisa menunggu orang udah sakaratul maut itu jangan sampai tidur gitu. Akhirnya ya saya ambil rebahan, tapi sambil berjaga, sambil pegang handphone gitu, sambil lihat oh bukan gitu, oh ya bukan. Terus pas kalimat yang di 4.50 itulah bilang, Mbak papa udah nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kalau peristiwa kematian itu sebenarnya mengingatkan buat kita pribadi, agar kita juga pun bisa memanfaatkan sisa hidup di dunia ini. Sudah jadi apa, kita punya misi apa gitu. Kita ini semua masing-masing punya misi yang berbeda. Jadi ya itulah menjadi PR buat teman-teman, apalagi dalam masa pandemik ini. Harusnya belajar sedikit lebih peka tentang panggilan, tentang kehidupan yang kalau kita bilang itu hidup itu cuma sekedar buat minum gitu. Kehidupan selanjutnya itu ya sesudah dunia kematian kalau di menurut ajaran kami gitu. Sekian dulu, salam damai, namaste, rahayu, ciao ciao.